teh kuat ah. Oh. Mulai apa ya? Itu. Mulai itu habis kita pakai itu dulu biasa yang mana? Kita pakai nu kamar nu ngeruntutin. Tuh. Keluar. Di bawah. Di mana enggak ada. Enggak masuk kadangnya kalau ada yang masuk. Mana? Kadang. Pak iya lah. Mor. Oh, itu. Kalau ada yang masuk kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, baru ketemu ya, baru lihat ibu kan? Nuhun. Ya Bu. Perkenalan dulu ya, barangkali ada yang belum tahu. Hari ini kita belajar pendidikan agama Islam. Ibu sendiri boleh dipanggil Ibu Ina. Ya, ada yang pernah ketemu? Pernah. Talaran. Waktu Talaran ya. Ina ini. Iya. Masih menunggu murid-murid yang lain. Tunggunya. Guys. Blow up. Kan? Blow up. Ya udah, saya kasih. Mat baca ini sih. Kan no apa bah lama hijau iman jadi kuning. Baca. Nih, betul. Mungkin euy. Ya sampai kana mungkin. Ya, menunggu yang lain ya. Coba perkenalkan dulu namanya. Hadir hari ini. Mencet tanda panah kadap. Ini. Betul. Gawe. Mulai aja sekarang apa? Rata-rata ini tinggal di Kobong atau di rumah? Rumah. Ada yang di Kobong juga ya? Rumah ya. Kontak ini. Jadi sudah mau nonton telegram. Banyak. Cek mana? Guys, itu. Asik mana? Tes ingat tak nama anu kemarin tadi? Cuma kita 0862 garis nih, apa boleh? Cacat nama kayak.
baju sekolah? Siapa Ibu? Muhammad Rizky. Muhammad Zaki. Oh, Beng, bajuna beng. Beng, bajuna. Baju SD. Kurang teker di ini teker di babaturan pan telatan, jadi dimanapun belajar. Oh, ini balik. Jadi harus pakai baju seragam sekolah ya? Baca keluar aja. Keluar aja, pundung. bisa. Sabar. Gimana nih selama pandemi ini belajar di rumah? Apa suka dukanya? Pintar-pintar. Pintar-pintar. Jadi mending di rumah, mending di sekolah. 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 Ibu. Mudah. Ibu nggak mau Zoom, Ibu. Nggak mau apa, Teh Rizky? Nggak mau Itu Andin, Zoom. Bu. Ibu cuma kuotanya. Kuotanya Sedot pisan. nyedot Sedot pisan. Habis. Terus baterainya tuh nggak tahan lama kalau pakai Zoom. Kan kalau Kuiper ya lumayan gitu. Atau sekalian sekolah langsung aja, Bu. ya, mudah-mudahan ya semua murid guru juga pasti pengennya sekolah langsung ya. Tapi ada kelebihannya dari kita belajar Zoom ini. Ada bonusnya apa coba? Ada yang tahu? Ada. Jadi kita bisa ngerti yang biasanya kita nggak tahu, soalnya kan nggak pernah diterangin. Sekarang mah tahu gitu kelebihannya juga. Selain itu? Alhamdulillah. Ada lagi? Selain itu kita bisa tetap muka, bisa lebih kenal lagi guru-gurunya, teman-temannya gitu. Nah, ya betul ya. Salah satunya bisa kenal sama guru-gurunya, termasuk hari ini bisa ketemu sama ibu ya. Iya. Iya. Iya, gitu. Sebenarnya pelajaran PAI ini menjadi salah satu pelajaran yang paling menyenangkan dan banyak Bu, betul. disukai oleh anak-anak. Apalagi dengan cara pembelajaran tatap muka langsung misalnya ya di sekolah. Karena dari pelajaran PAI ini banyak kisah-kisah Rasul seperti itu ya. Apalagi dengan pembawaan yang dibawakan guru masing-masing. Coba saja bisa ditanyakan sama kakak-kakak kalian, gimana sih belajar PAI bersama Ibu Ina? Sama Bu Erna tuh ya, belajar sama Bu Erna nyaman, terus Bu Ina. Sama Bu Ina. Kita tahu sejarah-sejarahnya tentang Nabi, tentang ini itu. Ya, mudah-mudahan bisa belajar di sekolah Langsung ya Bu, bisa tatap muka, biar bisa lebih kenal lagi sama Ibu, bisa akrab lagi sama Ibu. ya. Coba terangin. Adnan udah hadir, Adnan? Ada yang namanya Adnan kan? Kelas TKJ berapa tuh Adnan? TKJ 2, Bu. Ini anak ibu namanya Adnan sama. Enakan di situ mah. Jadi hari ini kita belajarnya sambil ditemani sama anak ibu ya. Gak apa-apa. Ya Ibu. Nggak apa-apa, Bu.
Ya, namanya Adnan, sama ya kayak yang tadi kelas TKJ 2. Tarik ses, semongko. Mulai? Tarik ses, semongko. Baik. Tarik ses, semongko. Mana orang? Oh. Oke, kita belajar mulai hari ini ya. Mulai sekarang. Iya, Bu. Ya, kita mulai belajar PAI untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini kita bisa belajar untuk pertama kalinya belajar PAI secara Zoom ya. Meskipun banyak kendala dalam pembelajaran ini, tapi mudah-mudahan ada banyaknya yang bermanfaat apa yang Ibu terangkan pada hari ini ya. Jadi hari ini kita membahas tentang Al-Quran dan hadis adalah pedoman hidupku. Jadi kita sudah ada di bab 4 ya. Tidak terasa di bab 4 ini menerangkan tentang Al-Quran, hadis sebagai pedoman hidup. Terkhusus untuk umat Islam ya. Nah, coba pedoman hidup. Pedoman hidup itu apa? Coba Teh Rizpia. Pedoman hidup itu apa? Apa yang Teh Rizpia tahu tentang pedoman hidup? Coba. Ayo Teh Rizpia. Pedoman itu apa? Pedoman atau petunjuk, ya. Nah, ketika misal Teh Rizpia beli handphone baru, di dalamnya ada bukunya, ya, buku kecilnya, buku pedomannya, buku petunjuknya. Betul enggak? Betul. Betul, Bu. Nah, tujuannya buku pedoman, buku petunjuk tersebut untuk apa? Untuk mengarahkan supaya benar. Atau mengarahkan agar handphone yang dibeli Teh Rizpia itu tidak cepat rusak. Ya, betul tidak? betul, Bu. Misalnya cara penggunaannya, gitu, ya, dari handphone tersebut. Nah, buku tersebut, pedoman tersebut berfungsi agar barang tersebut tidak cepat rusak. Nah, begitupun dengan manusia. Jadi manusia pun harus memiliki pedoman atau petunjuk agar supaya dirinya, hatinya tidak cepat rusak. Ya, jadi supaya tidak cepat rusak. Nah, ada pedoman untuk manusia tersebut adalah Al-Quran dan Hadis. ya. Hadis. Jadi pedoman itu banyak, petunjuk manusia itu banyak. Salah satunya adalah Al-Quran dan hadis. Nah, kita lihat sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam adalah suatu hukum yang membolehkan atau melarang dalam memutuskan suatu perkara. Sumber hukum tadi Al-Quran tujuannya kan
agar hati kita, diri kita tidak cepat rusak. Ya. Nah, salah satunya itu di sana terdapat larangan atau membolehkan untuk memutuskan suatu perkara. Contoh misalnya mencuri. Nah, dalam pedoman tersebut mencuri itu hukumnya bagaimana, boleh atau tidak? Gitu. Tidak. Ya. Atau misalkan seorang anak perempuan menikahi kakak kandung, misalkan ya. Karena ada bogoh misalkan. Bapak teh. Si anak perempuan teh kakaknya laki-laki. Nah, dalam sumber hukum tersebut diatur boleh atau tidak? Boleh tidak kira-kira seorang adik perempuan menikah dengan kakak laki-lakinya? Tidak. Karena satu darah. Ada satu darah lagi. Satu darah tidak boleh. Nah, itu diatur dalam sumber hukum tersebut dalam Al-Quran tersebut. Coba kita bayangkan kalau seandainya kita tidak memiliki pedoman hidup. Ya, salah satunya tadi misalkan memperbolehkan antara adik perempuan menikah dengan kakak laki-lakinya. Ya, jadi bisa dibayangkan akan rusak sistem ya, jika diperlakukan dengan bebas tadi teh teu aya pedoman. Pelaku Islam khususnya harus pedoman salah satunya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 44. Barang siapa yang memutuskan dengan apa yang tidak diturunkan Allah, maka itulah termasuk ke dalam golongan orang kafir. Nah, jadi ketika salah seorang memutuskan perkara tidak sesuai dengan Al-Quran, maka orang-orang tersebut disebut orang-orang kafir. Ya, jadi tadi yang Ibu bilang, sesuai dengan yang Ibu bilang, bahwa sumber hukum Islam ini, Al-Quran dan hadis ini ditujukan khusus untuk orang-orang Islam. Ada orang yang tidak mengacu terhadap Al-Quran, maka Allah mengatakan orang tersebut termasuk ke dalam golongan orang kafir. Ya, orang yang di luar agama Islam, apa namanya, bukannya beda ya dengan aturan yang ada di dalam Al-Quran. Contoh misalkan dalam Al-Quran mengatur kita untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, ada sebuah muslim yang tidak melakukan sholat 5 waktu tersebut, maka orang tersebut termasuk ke dalam golongan orang kafir. Ya, jadi begitu. Jadi kalau ada teteh sama AA yang masih masih meninggalkan sholat 5 waktu, maka orang-orang tersebut termasuk ke dalam golongan orang Kafir. Atau misal dalam Al-Quran dikatakan kita harus menghormati orang tua. Adapun ketika ada kasus seorang anak durhaka terhadap orang tuanya, menganiaya bahkan sampai membunuh, maka orang tersebut termasuk ke dalam golongan orang Kafir. Ya, jadi dengan pedoman atau isi daripada Al-Quran tersebut. Ada yang ditanyakan? Nah, kita lanjut selanjutnya. Tadi Ibu mengatakan bahwa sumber hukum Islam itu ada banyak.
Salah satunya adalah Al-Quran dan hadis. Ya, nah, adapun secara keseluruhan sumber hukum Islam itu berjumlah 10. Ada 4 yang disepakati dan 6 yang diperselisihkan. Nah, 4 yang disepakati itu apa saja? Coba lihat Al-Quran, terus Hadis, ijma, Ijma, Qiyas, dan kias. Nah, yang warna hitam ya, yang Ibu kasih warna hitam. Nah, itu adalah sumber hukum yang berjumlah 4 yang disepakati oleh para ulama. Ya, jadi tidak ada keraguan. Yang pertama adalah Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Jadi sebetulnya, kenapa ini banyak warna-warni gitu ya, warnanya yang berbeda-beda? Karena ijma, qiyas termasuk ke dalam ijtihad para ulama, gitu ya. Dan yang warna merah-merah itu, ya. Nah, jadi Al-Quran sumbernya dari Allah, hadis sumbernya dari Rasul, ijtihad sumbernya dari para ulama. Ya. Nah, ijtihad ada 8, ada ijma, qiyas, maslahah al-mursalah, dan lain sebagainya. Nah, adapun yang akan kita pelajari pedoman sumber hukum Islam hanya ada 4, Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas saja. Ya, yang lainnya seperti masalah al-mursalah, ijtihad itu akan dipelajari di tingkat yang lebih jauh, misalkan di pesantren. Ada nggak yang mempelajari? Belum ya. Nah, karena kita pelajari hanya Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Nah, jadi diulangi lagi, secara keseluruhan sumber hukum Islam itu ada berapa? Ada 10. 4 yang disepakati dan 6 yang diselisihkan. dan 6 yang diselisihkan. Al-Quran, terus Hadis, terus Ijma, Qiyas, qiyas. nah, 4 itulah yang akan kita bahas. Nah, yang pertama adalah sumber hukum yang paling penting, yaitu Al-Quran. Jadi, kenapa Al-Quran itu menjadi sumber hukum yang utama? Karena Al-Quran bersumber dari Allah. Ya, jadi Al-Quran bersumber dari Allah. Nah, kita lihat pengertian Al-Quran. Pengertian Al-Quran secara bahasa. Apa? Al-Quran. Qura'u Qur'anan. Qur'anan. Artinya? Yang berarti sesuatu yang dibaca secara istilah atau bacaan. Nah, jadi pengertian Al-Quran secara bahasa qoro'a Quran atau sesuatu yang dibaca atau bacaan. Ya, jadi Al-Quran secara bahasa artinya adalah bacaan. Kalau Quran bacaan bukan? Bacaan. Quran adalah Quran secara bahasa, ya, berarti Quran adalah Quran secara bahasa. Kalau novel bacaan bukan? Bacaan. Kalau komik bacaan bukan? bacaan,
Berarti komik adalah Quran Quran. secara bahasa. Ya. Adapun yang membedakan antara komik dengan Al-Quran apa? Kalau Quran berarti petunjuk. Kalau misalnya komik itu hanya cerita. Kalau Al-Quran ada hadisnya. Quran. Nah, jadi walaupun sama-sama bacaan antara Quran dan Quran, kan sama-sama bacaan tuh. Ya, tapi yang membedakan dari keduanya adalah pahala. Betul tidak? Betul. Ya, kalau misal Teh Siti Nurhayati misalkan membaca Quran selama 2 jam, dapat pahala tidak Teh Siti? Dapat. Dapat Tidak. pahala tidak? Tidak. Oh, Quran. Tidak, tapi mendapatkan ilmu. Dapat ilmu. Mendapatkan ilmu. Ya, ketika Teh Siti Nurhayati membaca Quran selama 2 jam, Teh Siti Nurhayati tidak akan mendapatkan pahala, tapi hanya mendapatkan ilmu berita dari Quran tersebut. Tapi ketika Teh Siti Nurhayati misalkan membaca Al-Quran dan hanya beberapa ayat, misalkan hanya 1 surat, Teh Siti Nurhayati akan mendapatkan pahala. Ya, jadi itu perbedaannya antara Al-Quran dengan meskipun Al-Quran itu hanya dibaca 1 ayat, kita akan mendapatkan pahala. Tapi ketika kita membaca novel, misalkan 1 buku, tidak akan mendapatkan pahala, ya, hanya mendapatkan ilmu saja. Mengerti? Nah, itu ya Mengerti. perbedaan antara Al-Quran dengan bacaan-bacaan lainnya. Nah, sekarang secara istilah. Secara istilah, Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Melalui malaikat Jibril secara berangsur dan membaca merupakan pahala. Nah, ya, kita ulas. Secara istilah, Al-Quran adalah wahyu Allah, kalam Allah, ya, ucapan Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Jadi Al-Quran itu turunnya secara berangsur-angsur. Namun berangsur-angsur Bertahapan. Ya, jadi sekaligus langsung 30 juz. Ya. Jadi Al-Quran itu turunnya secara berangsur-angsur atau bertahap sesuai dengan kejadian pada saat itu. Gitu. Maka Allah menurunkan Al-Quran secara berangsur-angsur dan membacanya merupakan pahala. Ya, jadi wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, bukan kepada nabi lain. Ya, adapun misalkan kepada Nabi Isa, Al-Quran bukan namanya. Wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Isa. Al-Quran bukan. Bukan, tapi Bukan. Kitab. COVID juga dites COVID dengan kesehatan. Jadi Al-Quran mah khusus diturunkan hanya kepada Nabi Muhammad Waalaikumsalam. Al-Quran pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad pada tanggal berapa? Coba lihat. 17
11 Ramadan. Ramadan di Gua Hiro. Ramadan. Jadi Al-Quran teh diturunkan pertama kali pada tanggal 17 Ramadan. Makanya dalam bulan Ramadan itu ada yang namanya peringatan Nuzulul Quran. Peringatan hari diturunkannya Al-Quran. Ya, jadi pada tanggal 17 Ramadan di Gua Hiro Mekah. Ya, jadi pada tanggal 17 Ramadan di Gua Hiro berupa surat apa? Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, jadi ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad pada tanggal 17 Ramadan itu adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra Bismi rabbikal ladzi khalaqal Khalaq. insana min alaq. Iqra Alaq. wa Rabbuka akram. alladzi Alladzi 'allama bil qalam. alam Allamal insana ma lam ya'lam. Itulah ayat surat pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad di Gua Hiro. Nah, lalu setelahnya Allah menurunkan surat Al-Mudatsir. Jadi Allah itu menurunkan ayat-ayat Al-Quran disesuaikan dengan kejadian pada hari itu. Jadi itu kan jadi acak-acakannya ada surat Al-Alaq, kemudian surat Al-Mudatsir dan seterusnya. Dan diakhiri dengan surat Al-Maidah ayat 3 yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ulangi lagi, Al-Quran pertama kali diturunkan pada tanggal berapa? 17 Ramadan. Mana? Di Gua Hiro. Hiro. Gua Hiro, ya. Bukan di Gua Sur, tapi di Gua Hiro. Gua Hiro Di Mekah. Mekah. Nah, surat pertama yang diturunkan surat apa? Alaq ayat 1 sampai 5. Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, hal yang perlu diketahui dari Al-Quran. Al-Quran terdiri dari 30 juz. 114 surat dan 6.666 ayat. Ada yang sudah hafiz 30 juz di sini? Ini Bu, siapa? OTW Bu. OTW tapi tepi-tepinya. Ini Bu Tenida sama Teh Usi katanya. Oh, alhamdulillah. Ya, jadi Al-Quran itu terdiri dari 30 juz. Dari mulai juz pertama surat Al-Fatihah, Al-Baqarah dan diakhiri dengan juz Amma Anas 30. Ya, mudah-mudahan ya ada dari kita di sini yang bisa hafal, hafiz sampai 30. Amin. Ada yang bercita-cita? Rizpia Bu. Rizpia. Ya, mudah-mudahan bisa. Jangan kalahkan sama anak kecil ya, banyak kan hafiz Indonesia yang usianya masih di bawah 10 tahun sudah hafiz 30 juz. Jadi Teh Rizpia jangan mau kalah ya. Ya Bu. Amin. Mudah-mudahan. Terdiri dari 30 juz, 114 surat. Dari mulai surat apa? Al-Fatihah. Dari Al-Fatihah
dan diakhiri dengan surat Akhiri yang pertama. Anas. surat Anas. Ya, jadi jumlahnya ada 114. Coba kalau tidak percaya misalkan ada yang sudah pernah menghitung jumlah surat dalam Al-Qur'an? Tidak. Nah, selanjutnya Al-Qur'an berjumlah 6.666 ayat. Ayat. Ada yang sudah pernah menghitung ayat dalam Al-Qur'an? Belum, Bu. Belum? Nah, Belum. sekarang tugas ya. Tugas dari Ibu nanti silahkan kalian hitung jumlah ayat dalam Al-Qur'an. Benar tidak? 6.666 ayat. Coba buktikan. Ya, bisa? Iya, Bu. Bisa. Coba ya dihitung. Nah, Al-Qur'an diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Anas. Ya, walaupun tadi ayat yang pertama yang diturunkan oleh Allah itu ayat apa? Surat apa? Al-Alaq. Al-Alaq. Ya. Al-Alaq adalah surat yang pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Tapi yang menjadi awal surat, pembuka surat bukanlah surat Al-Alaq, tapi surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Selanjutnya, Al-Qur'an diturunkan secara berangsur-angsur. Ya, Angsur. Al-Qur'an teh jumlahna 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat 66 ayat. sekaligus. Tapi secara bertahap. Ya, secara bertahap, misalkan satu surat, satu ayat. Selanjutnya, Al-Qur'an terdiri dari surat Makkiyah, diturunkan di Makkah, Dan Madaniyah diturunkan di Madinah. Diturunkan di Madinah. Selanjutnya, kedudukan Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. dan taatilah ulil amri. Amri pemimpin. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Jadi kata Allah untuk orang-orang yang beriman, siapa orang-orang yang beriman tuh? Kita. Orang-orang Muslim. Jadi ayat ini ditujukan kepada orang-orang Muslim, bukan ditujukan kepada orang-orang selain Muslim. Islam. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah. Mana? Itu partisipasi. Oh, banyak. Enggak kedengaran. Nah, lanjutkan lagi ya. Jadi Allah berfirman, taatilah Allah dan Rasul-Nya Muhammad. Taatilah Allah, ya Al-Qur'an yang bersumber dari Allah. Dan taatilah Muhammad, Rasul-Nya Muhammad. Hadis, kan hadis berasal dari Nabi Muhammad. Dan ulil amri atau pemimpin di antara kamu. Ulil amri maksudnya ijtihad tadi, pendapat para ulama. Ya, jadi sumber hukum tadi yang berjumlah 4 ya, Al-Qur'an, hadis, qiyas dan apa?
Nah, kias dan ijma itu kan ijtihad yang berasal dari ulama atau pemimpin. Nah, jadi ketika kita beriman, maka kita harus taat kepada Allah, kepada Al-Quran, dan taat kepada Rasul, Nabi Muhammad, hadis, dan kepada ulil amri atau pemimpin atau para ulama ya. Jadi ketika kita menemukan suatu masalah, maka kita harus kembali kepada sumber hukum yang tadi jumlahnya 4 itu. Adapun ketika kita misalkan para ulama berdebat berbeda pendapat, maka kita harus kembali terhadap Al-Quran dan hadis. Ya. Nah, selanjutnya kedudukan sudah ya. Selanjutnya kedudukan hukum dalam Al-Quran. Jadi dalam Al-Quran itu apa saja? Ya, isi dalam Al-Quran itu mencakup 3 hal, yaitu tentang salah satunya yang pertama adalah tentang akidah atau keimanan. Isi daripada Al-Quran yang jumlahnya tadi 30 juz itu, yang pertama adalah berbicara tentang akidah atau keimanan. Akidah atau keimanan adalah suatu keyakinan yang tertancap kuat di dalam hati manusia. Akidah terkait keimanan terhadap hal-hal yang gaib yang terangkum dalam rukun Iman. Jadi akidah atau keimanan itu suatu keyakinan yang tertancap kuat di dalam hati. Yang pertama rukun iman. Rukun iman itu ada berapa? 6. Ada 6, ada 5. 6 atau 5? 6. Rukun iman berjumlah 6. Satunya yang pertama iman kepada Allah. Iman kepada Allah. Teh Rizky, Allah. iman tidak kepada Allah? Iman. Pernah bertemu dengan Allah? Tidak. Pernah melihat Allah? Tidak. Pernah mendengar suaranya Allah? Tidak. Tidak. Lalu apa yang menjadikan Teh Rizkia beriman kepada Allah? Padahal Teh Rizki tidak pernah bertemu dengan Allah, tidak pernah mendengar Allah, atau misalkan tidak pernah melihat gambar, foto misalkan gitu. Lalu apa yang mendasari Teh Rizkia iman kepada Allah? Apa? Keyakinan. Betul ya. Jadi yang mendasari kita iman kepada Allah adalah Keyakinan. Kepercayaan. Jadi keyakinan. Walaupun Allah kita tidak pernah melihat, tidak pernah misalkan mendengar atau melihat gambar ataupun fotonya, kita tetap beriman kepada Allah dengan keyakinan yang tertancap kuat di dalam hati. Ya, jadi ya, akidah atau keimanan itu keyakinan yang tertancap kuat di dalam hati, termasuk salah satunya iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Ya, jadi sebagai rukun iman yang kedua, iman kepada malaikat Allah, kita pun sama. Harus beriman kepada malaikat yang diciptakan oleh Allah. Selanjutnya, iman kepada kitab-kitab Allah. Ada berapa kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah? 4. Ada 4. 1. Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi. Zabur. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi. Musa.
Musa. Daud. Nabi Musa. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Terus kitab apa? Musa. Kitab Jabur Nabi Daud. Jabur kepada Nabi Daud. Terus Tapi Injil Nabi Isa. Nabi Isa. Yang terakhir Al-Quran Nabi Muhammad. Al-Quran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Nah, kita jangan hanya beriman kepada kitab Al-Quran saja. Kan jumlah kitab yang diturunkan oleh Allah itu ada 4. Ya, yang tadi kita sebutkan. Nah, kita harus beriman kepada 4-4-nya. Kepada kitab Jabur, kitab Taurat, dan kitab Injil. Gitu, ya. Adapun kitab Injil yang ada pada saat ini harus beriman tidak? Tidak, ya, karena kitab Taurat, kitab Jabur, dan kitab Injil yang Allah turunkan kepada nabi-nabi tadi itu mah sudah tidak ada dan diperbaharui oleh kitab Al-Quran. Jadi kitab-kitab sebelum Al-Quran itu semakin Allah turunkan kitab-kitab yang baru, semakin Allah perbaharui isi dalam kitab tersebut. Jadi Al-Quran, kitab Al-Quran, kitab yang diturunkan oleh Allah mencakup dari 3 kitab yang sebelumnya. Gitu. Ya, bukan berarti kita harus percaya atau iman terhadap Injil yang ada pada saat ini. Ya, kenapa? Karena Injil yang ada pada saat ini sudah berbeda dengan Injil yang diturunkan Allah kepada Nabi Isa. Ya, jadi Teh Rizky jangan datang ke gereja untuk mencari kitab Injil dan membaca kemudian mengimaninya. Ya, karena kitab Injil yang ada pada saat ini berbeda dengan kitab Injil yang dimiliki oleh Nabi Isa. Cukup kita hanya mengimani terhadap kitab Al-Quran saja, karena Al-Quran sudah mencakup dari 3 kitab yang sebelumnya. Dapat dipahami? Nah, gitu ya. Selanjutnya beriman kepada Rasul kepada Rasul Allah. Ada berapa yang diketahui? Jumlah 20. yang diketahui 25. 25. Nah, kita terhadap Rasul yang berjumlah 25 itu. Siapa saja anak Islam. Yang selanjutnya, rukun iman yang kelima adalah iman kepada hari Akhir. pada hari kiamat. Nah, sama kita pun harus beriman, harus percaya, harus meyakini akan adanya hari akhir. Nah, Teh Siti Nurhayati yakin tidak kalau hari kiamat atau hari akhir itu akan ada? Yakin. Harus yakin. Bagaimana sikap Teh Siti Nurhayati ketika Teh Siti Nurhayati mengimani hari akhir tersebut? Bagaimana sikap Teh Siti Nurhayati akan adanya hari akhir tersebut? Memperbanyak ibadah. Memperbanyak ibadah. Itu salah satu. Karena kita yakin dunia ini akan hancur, akan berakhir. Jadi Teh Siti Nurhayati mual salamina ayat. Ya. Jadi tugasnya karena hari akhir bakal ada, maka Teh Siti atau kita semua harus memperbanyak amal kebaikan. Ya, jadi lamun orang-orang ada misalkan orang yang tidak percaya dengan adanya hari akhir. Pasti kan
apa namanya, bebas, ya, tidak memperbanyak amal kebaikan karena dia tidak yakin, karena dia yakin hidupnya akan nyesalamina, ya paham? Selanjutnya yang terakhir yaitu iman kepada qada dan Qadar. qada dan qadar itu qada dan qadar Sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah. sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah. Bahasa pendeknya apa? Takdir. Takdir. Iman kepada qada dan qadar, iman kepada takdir. Ya. Jadi atau teh Rizky dan yang lainnya harus beriman, harus yakin terhadap apa-apa atau takdir yang telah ada pada kehidupan teh Siti. Misal, nah Siti teh namanya jadi orang Cianjur, kita jadi orang Amerika, misalkan kan orang Amerika mah galelisnya. Kita tidak jadi orang Amerika, misalkan kan pas Siti oge hoyong geulis, misalkan. Nah, itu termasuk salah satu contoh orang yang tidak beriman terhadap qada dan qadar. Mempertanyakan kenapa saya teh hidupnya begini, misalnya. Jadi harus terima. Kaya atau miskin, sejahtera atau banyak kekurangan, kita harus terima. Ya. Dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Jadi jangan banyak mengeluh. Ya, mengeluh adalah salah satu contoh ketidakimanan kita terhadap qada dan qadar. Jadi harus hati-hati ya. Jangan banyak mengeluh. Selanjutnya. Nah, isi Al-Qur'an yang kedua. Tadi kan isi Al-Qur'an yang pertama apa? Akidah atau keimanan. Yang kedua adalah syariah atau ibadah. Yang kedua adalah syariah atau ibadah. Syariah atau ibadah mengatur tentang tata cara ibadah. Baik ibadah mahdoh yang langsung kepada Allah ataupun ibadah ghair mahdoh, ibadah kepada sesama. Jadi dalam Al-Qur'an diatur tata cara tentang ibadah. Ibadah kepada Allah salah satunya. Ibadah kepada Allah. Nah, yang pertama ibadah mahdoh. Kita bahas ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh ini ibadah apa tadi kata Ibu? Ibadah yang langsung kepada Allah. Langsung kepada Allah. Nah, ibadah mahdoh ini terangkum dalam rukun Islam. Ya, jadi syariah atau ibadah ada dua, ada ibadah mahdoh yang langsung kepada Allah dan ada ibadah ghair mahdoh. Ibadah mahdoh yang langsung kepada Allah terangkum dalam rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? Ada 5. Ada 5. 1 syahadat. Terus Salat, zakat, haji. Kita lihat di sini ada gambar apa ini? Bangunan. Gambar bangunan atau rumah. Jadi iman kita, ibadah kita diibaratkan seperti bangunan rumah. Yang pertama adalah syahadat. Jadi syahadat itu digambarkan seperti fondasi. Ya. Jadi syahadat adalah fondasi. Ya, tadi yang keyakinan yang tertancap kuat. Kita diawali dengan syahadat, fondasi. Bagaimana syahadat itu bunyinya? Asyhadu an la ilaha illallah. ilaha Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, jadi syahadat adalah fondasi.
Ya, pondasi dasar agar kita bangunan tersebut kuat. Gitu. Bayangkan kalau misalkan suatu bangunan yang megah, yang besar, tidak ada pondasinya, kuat tidak? Ambruk. Akan ambruk, Enggak. betul. Ya, akan hancur, tidak kokoh, betul tidak? Betul. Betul. Begitupun dengan kita sendiri. Misalkan ada seorang manusia, dia rajin beribadah, ya. Misalkan dia sholat rajin bersedekah, rajin berpuasa, bahkan dia pernah beribadah haji. Tapi dia tidak pernah mengucapkan syahadat. Berguna tidak amal ibadah yang lainnya tadi? Tidak. Ya, tidak ada dasar, tidak ada pondasi. Begitupun ketika misalkan orang Muslim, orang Kristen, dia sholat, zakat, puasa, bahkan beribadah haji, tapi dia tidak menyatakan syahadatnya, tidak masuk ke dalam agama Islam, maka amal ibadah yang tadi akan sia-sia. Ya, jadi syahadat menjadi hal yang paling penting sebagai fondasi dari suatu bangunan. Yang kedua adalah rukun Islam yang kedua, Sholat. Sholat adalah tiang Agama. Sholat diibaratkan seperti tiang. Nah, ketika kita ada suatu bangunan rumah, kalau misalkan tidak ada tiangnya, bagaimana jadinya? Akan Ambruk. sama akan robohnya. Jadi lamun misalkan suatu bangunan teu aya tiangan akan roboh. Bahkan moal aya dinding, Bangunan. atap. Ya. Kalau suatu bangunan tidak ada tiangnya, maka tidak akan ada bangunan-bangunan yang lain. Nah, jadi selain fondasi, tiang pun penting. Ya, jadi kita selaku umat Islam harus melaksanakan sholat agar ibaratkan seperti bangunan tadi, namun rumahnya berarti sempurna. Ya, begitupun dengan agama kita. Nah, selanjutnya yang ketiga, rukun Islam yang ketiga apa? Zakat. Zakat diibaratkan seperti Dinding. atau penghalang. Zakat adalah dinding atau penghalang. Maaf, salah. Kebaliknya antara zakat dengan puasa. Zakat itu harusnya ventilasi, bukan dinding. Jadi zakat adalah ventilasi. Ya, karena zakat secara bahasa artinya apa? Ada yang tahu? Memberi. Mengeluarkan. Membersihkan. Jadi zakat adalah ventilasi. Zakat secara bahasa adalah membersihkan. Nah, misalkan sebuah bangunan rumah tidak memiliki ventilasi, teu aya pantauan, teu aya jendelaan. Apa yang terjadi pada rumah tersebut? Ambruk. Engap. Pasti engap karena tidak ada udara yang masuk. Begitupun dengan tubuh kita. Ketika misalkan suatu bangunan ada jendela, ada rumah, maka udara yang kotor akan digantikan dengan udara yang baru. Betul tidak? Betul. Ya, moal engap. Jadi akan bergilir. Udaranya udara yang kotor keluar digantikan dengan udara yang baru. Moal engap.
Begitupun dengan agama kita. Jika kita mengeluarkan zakat, maka kita pun membersihkan diri kita. Ya. Jadi lamun aya jalmi anu teas hati mah yang keras hatinya, barangkali orang tersebut tidak pernah berzakat. Rata-rata orang anu pelit pasti dia tidak pernah zakat. Ya. Orang yang keras hatinya, dia sedikit zakatnya, sedikit sedekahnya. Contoh salah satunya adalah Korun atau Fir'aun. Orang-orang tersebut, kedua orang tersebut enggan untuk membayar zakat karena dia keras hatinya. Ya. Diri kita harus rajin untuk mengeluarkan zakat fitrah kali zakat fitrah agar supaya diri kita dibersihkan dari hal-hal sifat-sifat yang kotor yang ada di dalam diri kita. Selanjutnya, rukun Islam yang keempat apa? Puasa. Nah, puasa ini diibaratkan seperti dinding atau tameng, penghalang. Ya. Nah, dalam suatu bangunan, kalau misalkan tidak ada dinding, bagaimana? Tidak bisa masuk. Tidak ada dinding. Tidak bisa masuk. Bolong. Jika saung. Bolong. Bisa masuk. Tuh ya. Saung we kumaha saung? Saung di sawah. Aya dindingan teu? Aya jendelaan teu? Aya pantauan teu? Saung di sawah, lamun teu aya dinding, lamun hujan, tiris moal. Tirisan. Kahujanan. Kemudian lamun aya puting beliung. Kumaha lamun aya puting beliung? Hancur. Ya. Nah, ketika suatu bangunan memiliki dinding, maka akan semakin kokoh, akan semakin indah karena bisa ada pintu, ada jendela, ya, akan semakin kuat. Begitu dengan diri kita. Lamun diri kita tidak puasa, maka tidak ada penghalang, tidak ada tameng bagi diri kita. Nabi SAW pernah bersabda, ada dakwahnya ketika seorang pemuda datang kepada Rasul SAW. Bagaimana? Apa hadisnya? Kan di sana seorang pemuda tersebut mengatakan bahwa dia ingin menikah, tapi dia belum mampu. Maka Rasul mengatakan berpuasalah, karena berpuasa bisa menjadi penghalang dari dosa-dosa atau perbuatan yang dilakukan. Jadi puasa itu sebagai tameng penghalang. Nah nih Teh Rizky, ketika bulan Ramadan, Teh Rizky akan mengambil baju teman Teh Rizky. Tanpa sepengetahuan teman Teh Rizky, misalkan punya acuh atau acis milik teman Teh Rizky. Tapi oh saya lagi puasa, jadi tidak mencurinya. Begitu ya? Iya. Atau misalkan ketika sedang berpuasa, terus tiba-tiba apa ya, pasar teh jahat gitu ke orang, pasti kita
kita pun akan ingat, oh kita teh lagi puasa. Atau misalkan seorang perempuan sedang berdua-duaan dengan laki-laki, tanpa sadar mereka melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, misalkan berpegangan tangan. Oh saya teh lagi puasa. Mereka pun menghindari dari dosa-dosa lainnya. Puasa berfungsi sebagai penghalang atau tameng bagi diri kita. Selanjutnya yang terakhir, rukun Islam yang kelima apa? Haji. Haji. Diibaratkan seperti Atap. Haji. Ya. Nah, haji itu penyempurna. Atap. Begitupun dengan atap. Kalau misalkan bangunan kita tidak memiliki atap, maka bangunan kita tidak sempurna. Gitu ya. Makanya haji harus dilakukan walaupun satu kali Hidung. Haji adalah ibadah rukun Islam yang terakhir. Meskipun Kehujanan. dia harus dilakukan walaupun satu kali dalam selanjutnya adalah hukum muamalah. Tadi kan ada ibadah mahdud dan ibadah goer mahdud. Ibadah adalah ibadah yang langsung kepada Allah. Nah, sedangkan goer mahdud yang tidak langsung yang tadi disebutnya hukum muamalah. Hukum muamalah ini hukum yang mengatur interaksi antara manusia dengan sesama makhluk. Seperti hukum jual beli antara makhluk dan makhluk, antara manusia dengan manusia, antara manusia dan Allah. Tos ayat di dalam Al-Quran. Hukum pernikahan sudah diatur dalam Al-Quran. Atau misalkan hukum antara manusia dengan alam semesta. Dengan cara sikap manusia yang baik terhadap alam semesta. Menganiaya hewan. Atau tidak menebang pohon secara sembarangan pun termasuk ke dalam amalan antara manusia dengan alam semesta. Hukum yang berada di dalam Al-Quran yang ketiga yaitu akhlak atau budi atau budi pekerti itu hubungan antara manusia dengan Allah, hubungan antara manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan alam semesta. Hanya saja ini berkaitan dengan akhlak. Jadi ulangi lagi tadi isi hukum atau isi yang terdapat dalam Al-Quran itu ada berapa? Ada 10. Ada 3. Satu, Akidah atau keimanan. Yang kedua, syariat atau ibadah. Yang ketiga, akhlak atau budi pekerti. Akhlak atau budi pekerti. Nah, ya, itu yang kita bahas untuk hari ini. Barangkali ada yang ditanyakan, waktunya 6 menit lagi. Boleh ada yang ditanyakan? Ibu mohon maaf ya, Nandra baru masuk, soalnya tadi gangguan Zoom-nya, Bu. Ya. Dok, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada.
Kalau tidak ada yang ditanyakan, baiklah kita tutup pembelajaran PAI pada hari ini. Lebihnya mohon maaf ya bila ada yang salah dari apa yang Ibu sampaikan pada hari ini, mohon dimaafkan. Sampai bertemu pada minggu yang akan datang. Bila kita berhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada siswa-siswi kelas 10 yang sudah kenal masuk ke Zoom pelajaran PAI. Terus selanjutnya nanti saya akan kirim link atau yang kedua yaitu PJOK. Silahkan bisa meninggalkan live Zoom meetingnya. Terima kasih. Ya, nanti saya share ya link selanjutnya. Pak.